Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan review 2 persiapan PAT soal nomor 7 sampai 12 untuk kelas 11 SMA IPA. Nah, soal nomor 7 ditanyakan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 4 per X min 5 di titik yang berabsis 2. Kurvanya kita tuliskan, persamaannya Y sama dengan X kuadrat ditambah 4 per X min 5. Nah, kita ubah dulu susunannya ya. Nah, bentuk ini kita ubah nih agar mudah diturunkan. Jadi penyebut kita pindahkan ke posisi pembilang. Nah, nanti pangkatnya menjadi pangkat negatif. Jadi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4 dikali X pangkat min 1 min 5. Nah, di sini sudah disebutkan titik singgungnya berabsis 2. Jadi XI, XI ini adalah notasi dari absis titik singgung. XI-nya sama dengan 2. Nah, untuk mendapatkan YI-nya atau ordinat titik singgungnya, kita substitusi aja 2 ini ke X dari persamaan kurvanya ke sini ya. Jadi Y1 sama dengan 2 kuadrat ditambah 4 per 2 dikurang 5. Ini kan 4 ditambah ini 2 jadi 6 kurang 5 hasilnya 1. Nah, kemudian kita tentukan gradien garis singgungnya. Nah, dinotasikan dengan MS. Itu adalah turunan pertama kurvanya. Jadi nuruninnya ini yang kita pakai. Nah, gitu ya. Jadi 2X ini kan. Nah, pangkatnya 2 kurang 1 jadi pangkat 1. Ini jadi 4 kali min 1 min 4 dikali X pangkatnya min 1 dikurang 1 jadi min 2. Ini tetap 2X, hasilnya sama dengan 2X. Ini pangkat negatifnya kita pindahkan ke penyebut. Jadi min 4 per X kuadrat. Nah, karena absis titik singgungnya sudah diketahui 2. Nah, untuk mendapatkan gradien garis singgungnya ya kita masukkan aja nih 2 ke sini ya, ke X yang ini nih ya. Maka kita peroleh gradien garis singgungnya sama dengan 2 kali 2 min 4 per 2 kuadrat. Ini 4, ini 1. 4 dikurang 1 hasilnya 3. Nah, untuk menentukan persamaan garis singgung, kita gunakan aja rumus ini, rumus garis seperti ini ya. Jadi Y min Y1 sama dengan MS, ini sih notasi dari saya aja. Kadang ditulis M aja juga nggak masalah. Yang penting kita tahu maksudnya. M-nya di sini adalah gradien garis singgung dikali X min X1. Y1-nya sudah dapat 1. Ya, MS-nya 3, X1-nya 2. Ya, tinggal ganti. Jadi Y min 1 sama dengan 3X, 3 dikali X min 2. Ini dikalikan ke dalam. Diperoleh Y min 1 sama dengan 3X min 6. Lalu kalau susunannya kita ubah jadi bentuk implisitnya, maka dia menjadi 3X, Y-nya pindah, kan jadi min Y. Ini min 1-nya pindah kemari, jadi 1 min 6. Jadi min 5. Jawabannya yang C. Soal nomor 8. Kurva dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat min 5X pangkat 4 tambah 5X pangkat 3 turun pada interval yang mana gitu ya. Atau pada interval berapa lah ya. Nah, tulis lagi persamaan kurvanya Y sama dengan X pangkat 5 min 5X pangkat 4 tambah 5X pangkat 3. Syarat kurva itu turun, yaitu turunan pertama dari persamaan kurva itu kurang dari 0. Nanti kita akan peroleh intervalnya atau batasan nilai X-nya saat kurva itu turun. Nah, ini kalau kita turunkan, ini kan jadi 5 dikali X pangkatnya, 5 kurang 1 jadi 4. Ini min 5 kali 4 jadi 20. X pangkatnya 4 kurang 1, 3. Ditambah 5 kali 3, 15. X pangkatnya 3 kurangi 1 jadi 2 kurang dari 0. Kita keluarkan faktor yang samanya yaitu 5X kuadrat. Maka bentuk ini menyisakan X kuadrat. Bentuk yang ini menyisakan min 4X. Bentuk yang ini menyisakan plus 3. Lalu ini kita faktorkan yang ini ya.
Nah, kita dapat 5x kuadrat dikali x min 1 dikali x min 3 kurang dari 0. Kemudian tentukan pembuat 0 dari tiap-tiap faktor. Ini kan faktornya nih. Ini faktornya, ini faktornya, ini faktornya. Ya, pembuat 0 dari sini ya x sama dengan 0. Dari sini berapa? Iya, x sama dengan 1. Dari faktor yang ini kita peroleh x sama dengan 3. Nah, kemudian kita bikin atau kita buat garis bilangan dan plotlah pembuat 0 itu pada garis bilangan. Nah, mungkin ada yang nanya, loh kok ini bulatannya 2, ini 1, ini 1. Nah, bulatannya itu berasal dari pangkat faktornya itu, ya. Kalau pangkatnya genap, ini kan faktornya nih, ya. Kalau pangkatnya genap, kita tandai aja dengan bulatannya 2. Nah, jadi 0 itu berasal dari sini. Nah, ini faktornya berpangkat genap. Kalau ini kan x-1 faktornya berpangkat berapa? 1. Jadi kalau pangkatnya 1 atau pangkatnya ganjil faktornya ya, maka bulatannya 1 aja. Ini juga sama nih ya. Nah, gitu kan ya. Faktornya berpangkat 1 atau ganjil, maka bulatannya 1. Nah, kemudian tentukan tanda plus minusnya. Gimana caranya? Nah, silakan lihat koefisien dari suku berpangkat tertinggi pada tiap-tiap faktor. Di faktor yang ini, suku berpangkat tertingginya ya 5x kuadrat. Koefisiennya 5. Sebenarnya bukan 5 yang kita perhatikan, tapi plus atau min. Ya, berarti ini koefisiennya positif. Faktor yang ini, suku pangkat tertingginya kan x. Koefisiennya 1, positif. Sama, faktor yang ini juga suku berpangkat tertingginya x. Koefisiennya 1 atau positif. Kalikanlah koefisiennya itu. Positif kali positif kali positif. Hasilnya kan positif ya. Letakkan di sebelah kanan. Nah, kalau dia melewati batas yang bulatannya atau batasnya tunggal, tandanya berubah. Plus jadi negatif. Oh, ini batasnya tunggal lagi. Negatif jadi positif. Tapi kalau batasnya ganda, maka tandanya tetap plus gitu ya. Lalu untuk memilih intervalnya, gimana caranya? Nah, lihat aja tanda pertidaksamaannya. Kalau lebih kecil ya tentu pilih lebih kecil dari 0 nih ya. Lebih kecil dari 0 kan negatif. Pilih daerah yang bertanda negatif. Interval yang bertanda negatif. Nah, jadi kurva itu turun pada interval x-nya 1 sampai 3. Ya. Gitu. Jadi turun pada interval 1 kurang dari x kurang dari 3. Yang C. Soal nomor 9. Diketahui titik balik maksimum kurva Y sama dengan min X kuadrat ditambah AX tambah 5 adalah 2, P. Yang ditanyakan nilai P-nya. Nah, kita tuliskan dulu persamaan kurvanya. Y sama dengan min X kuadrat ditambah AX tambah 5. Nah, kurva itu akan mencapai titik balik atau titik stasionernya saat turunan pertamanya sama dengan 0. Ya, jadi kita turunkan dulu persamaan kurvanya. Ini kan jadi min 2x pangkatnya 1 ya, 2 kurang 1. Kalau AX ya turunannya jadi A saja. Kalau 5 turunannya jadi 0, sama dengan 0. Nah, di sini sudah diketahui nih. Titik baliknya 2, P. Berarti kan 2 ini apa? X-nya. Absisnya sudah diketahui. Jadi kita substitusi X sama dengan 2 ke persamaan ini. Gitu ya. Di hasilnya adalah min 2 dikali 2 ditambah A sama dengan 0. Didapat A sama dengan 4. Nah, kalau A-nya sudah dapat 4 ya masukkan aja atau ganti aja A pada persamaan kurvanya dengan 4. Didapatkan kurvanya seperti ini. Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4X tambah 5. Nah, lalu substitusi titik 2, P ke kurva ini. Ya, karena titik 2, P adalah
titik balik ya dari kurva. Ini nih, Y sama dengan min X kuadrat tambah 4X tambah 5. 2-nya kita ganti untuk X, pengganti untuk X, sedangkan Y-nya diganti dengan P. Di P sama dengan min 2 kuadrat tambah 4 kali 2 ditambah 5. Ya, min 2 kuadrat bukan min 2 yang dikuadratin ya, tapi minus 1 dikali 2 kuadrat. Maka hasilnya minus 4 ditambah 8 ditambah 5 sama dengan 9. Jadi nilai P-nya adalah 9. Soal nomor 10. Ya, diketahui turunan pertama fungsi f(x) adalah, nah dilihat aja ya, panjang kalau dibacain ya. Jika f2-nya sama dengan 7, nah nilai f1-nya berapa? Ya, ini f aksennya atau turunan pertama dari x, turunan pertama dari fungsi f(x) ini. Ya, kita ingat. Ya, sebenarnya integral itu adalah anti turunan. Jadi kalau ada fungsi yang sudah diturunkan gitu, untuk mengembalikan ke fungsi semula, ya kita integralkan fungsi turunan itu. Jadi f(x) sama dengan integral dari f aksen x dx. Nah, karena f aksennya sudah ada, ya kita tulis aja. Nah, jadi begini ya. f(x) sama dengan integral sekian dx. Gitu ya. Ini susunannya saya ubah dulu. Nah, jadi seperti ini. Ini tetap 2x dikali x min 1 kuadrat ditambah. Nah, ini saya pindahkan nih. Nah, ini pindahkan ke depan. X kuadrat dikali 2 kali x min 1 dx. Nah, mungkin kalau diperhatikan baik-baik, dia punya hubungan khusus ya. Ternyata 2x itu berasal dari turunan x kuadrat. Gitu ya. Sedangkan 2 kali x min 1 ini berasal dari turunan x min 1 kuadrat. Jadi kita tandain aja. Ini adalah turunan dari U gitu ya. U aksen x. Nah, yang ini adalah Vx-nya. Nah, yang ini jadi Ux-nya. Gitu. Ini Ux-nya. Sementara yang ini adalah V aksen x. Nah, ingat materi turunan. Gitu ya. Jadi kalau kita punya fungsi f(x) sama dengan ux kali vx, biasanya dikenal dengan bentuk sederhananya u kali v. Maka f aksennya adalah u aksen kali v ditambah u kali v aksen gitu. Nah, kalau ini hasil turunannya kita integralkan, maka kita akan dapatkan fungsi semula sebelum diturunkan. Ya. Jadi kalau integral dari U aksen V ditambah U kali V aksen, hasilnya adalah U kali V. Tapi jangan lupa tambah C. Ya, maka bentuk ini, nah kalau kita perhatikan ini kan U aksen V dikali U V aksen. Diintegralkan, maka hasilnya adalah U kali V. Nah ini ditandai nih, U, ini V-nya. Ya, kita peroleh fx-nya sama dengan u kali v. Jadi x kuadrat dikali x min 1 kuadrat tambah c. Nah, di soal diketahui nih data f2 sama dengan 7. Untuk nyari apa? Ya untuk nyari c-nya. Nah, jadi kita ganti ya. X-nya dengan 2, f2 sama dengan 2 kuadrat dikali 2 kurang 1 kuadrat ditambah c sama dengan 7. Ini 4, ini kan 1 nih. Ya, jadi 4 ditambah C sama dengan 7, maka C-nya sama dengan 3. Yang ditanyakan nilai F1. F1 ya 1 kuadrat dikali 1 kurang 1 kuadrat ditambah C. Ini 0 ya, ini 0 kali 1 ya 0 ditambah C. Jadi 0 ditambah C-nya 3. Jadi hasilnya 3. Ya, jawaban yang D. Soal nomor 11 ditanyakan hasil integral dari 2x tambah 3 per akar 3x kuadrat ditambah 9x min 1.
Nah, kita misalin ini adalah integral substitusi ya, integral substitusi karena ada bentuk nonlinier yang berpangkat. Ini kan sebenarnya akar itu adalah pangkat setengah. Jadi kita misalkan bentuk fungsi nonliniernya itu sebagai U. U-nya sama dengan ini yang di dalam akar ini 3x kuadrat tambah 9x min 1. Lalu kalau kita turunkan du sama dengan ini apa? 6x tambah 9 dx. Tapi butuhnya di sini 2x tambah 3 bukan 6x tambah 9. Maka kita kalikan aja dengan sepertiga. Jadi sepertiga du itu kan sama aja sepertiga dikali 6x tambah 9 dx. Jadi hasilnya 2x tambah 3 dx. Nah, integralnya seperti ini ya. Soalnya kita tulis lagi 2x tambah 3 per akar 3x kuadrat tambah 9x min 1 dx. Nah, ini akar itu dijadikan pangkat setengah ya. Lalu penyebutnya ini dipindahkan ke atas, ke posisi pembilang. Maka jadi integral 2x tambah 3. Nah, ini 3x kuadrat tambah 9x min 1 pangkat min setengah dx. Susunannya diubah sedikit. Ini diletakkan di depan, nih, dikali yang ininya 2x tambah 3 dx di belakang. Nah, terus kita ganti dengan permisalannya tadi. Ini kan U, ini jadi U pangkat min setengah, ini jadinya sepertiga du. Maka bentuknya jadi seperti itu ya, integral U pangkat min setengah dikali sepertiga du. Koefisien atau perkalian dengan angka, angkanya itu bisa kita keluarkan dari tanda integral. Maka jadinya sama dengan sepertiga integral U pangkat min setengah du. Integral dengan aturan dasar, kita peroleh ini sepertiga, yang ini dikali 1 per setengah. Nah, setengah datang dari mana? Yang ini nih, min setengah ditambah 1 atau min setengah tambah 2 per 2. Jadi setengah ya. U pangkatnya juga sama, min setengah tambah 2 per 2. Jadi setengah tambah C. Ini berapa nih? 2 ya. Jadi 1 per setengah kan 2. 2 kali sepertiga, hasilnya 2 per 3. U pangkat setengah akar U plus C. Kalau kita kembalikan permisalannya, kita akan peroleh hasil akhirnya 2 per 3 akar dari 3x kuadrat tambah 9x min 1 plus C. Jawaban yang C. Oke, soal nomor terakhir adalah integral. Ini integral tentu ya. Jadi tanyakan nilai dari integral dengan batasan 1 sampai 4, x dikali 3 min akar x per akar x dx, berapa nilainya? Nah, ini soalnya seperti ini. Ini kan bisa kita bagi dulu nih. Ya, ini kan sebenarnya apa? X itu sama dengan akar x dikali akar x. Nah, akar x yang satu bisa kita coret dengan ini. Maka sisanya tinggal akar x aja. Jadi bentuk seperti ini. Jadi integral 1 sampai 4 akar x, ini udah kecoret ya dengan akar x sebagian dari sini. Dikali 3 min akar x dx. Nah, kalikan aja ke dalam gitu. Kita akan peroleh integral 1 sampai 4, ini jadi 3 akar x kali min akar x jadi min x. Nah, ubah ya jadi bentuk berpangkat ya. Bentuk dasar integral kan begitu. Jadi integral 1 sampai 4 ini adalah 3x pangkat setengah min x dx. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini bisa diintegralkan. Jadi 3 dikali 1 per 3 per 2 dikali x pangkat 3 per 2. Nah, 3 per 2 dan pangkat 3 per 2 ini berasal dari pangkat setengah ditambah 1 atau setengah ditambah 2 per 2. Kan jadi 3 per 2. Minus, kalau yang ini kan pangkatnya 1, ya jadi setengah kali x pangkat 1 tambah 1. Jadi pangkat 2, batasannya 1 sampai 4. Ini berapa nih? 1 dibagi 3 per 2, jadi 2 per 3 ya. 2 per 3 dikali 3, jadi 2. Nah, maka hasilnya 2, nih x-nya pangkat 1 setengah. Ini x pangkat 1, ini x pangkat setengah. Yang ini tetap min setengah x kuadrat. Lalu ganti
ya atau substitusi batas atasnya dulu, kemudian dikurangi substitusi batas bawahnya. Maka hasilnya adalah sini ya, kalau dimasukkan 4 nih, X-nya ganti 4 jadi 2 kali 4 kali akar 4 dikurangi setengah kali 4 kuadrat. Ini 4-nya masukkan kemari. Dikurangi, nah satunya dimasukkan juga kemari. Jadi 2 kali 1 kali akar 1 dikurangi setengah kali 1 kuadrat. Nah, yang ini 2 kali 4, 8 kali 2, 16. Ini 16 dikali setengah jadi 8. Dikurangi ini 2, yang ini setengah. Maka hasilnya, ini kan 8. 8 itu 16/2. Ya, ini berapa nih? 1/2 ya, atau 3/2. Jadi 16/2 dikurang 3/2, 13/2. Jawaban yang B. Nah, itu tadi pembahasan lanjutan review 2 persiapan PAT soal nomor 7 sampai 12 untuk kelas 11 SMA IPA. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.